Halo, selamat datang kembali di channel saya Flashlight Noob. Di video kali ini saya akan review Nextort K40. Ini adalah salah satu produk terbaru dari Nextort di akhir tahun kemarin ya. Jadi di akhir tahun kemarin itu ada 4 produk terbaru mereka dan salah satunya adalah Nextort K40. Ini adalah senter gantungan kunci atau keychain light. Oke, seperti apa fitur yang menarik dari K40 ini? Kita langsung lihat dulu dari packagingnya. K40 ini diklaim bisa sampai 700 lumen untuk max outputnya. Dan juga sudah menerapkan direct port USB Type-C untuk pengecasan. Dan ada 4 sumber LED-nya, yaitu LED putih, UV, merah, dan biru. Lalu kita lihat di samping kiri, samping kanan ya. Di sini ada keterangan bahwa 700 lumen ini adalah mode strobe. Lalu untuk high-nya sendiri ada 300 lumen, medium 50, low 10 lumen, UV, red, dan biru, blue light. Lalu dan red and blue flashing ya. Ini berkedip strobe ya. Untuk penampakan sebelah kirinya kita ada spesifikasi untuk max-nya 300 lumen di 1500 kandela. Lalu untuk ketahanannya sendiri, durasinya bisa 1 jam ya, 300 lumen. Ini tahan hujan ya, berarti IP65 ya. Kalau nggak salah nanti kita cek. Lalu untuk jangkauannya sampai dengan 78 meter dan impact resistance 1 meter. Untuk penampakan belakangnya seperti ini. Fitur utamanya adalah ada UV, ada 4 sumber LED yang berbeda, ada UV, red, blue light. Untuk beratnya 17 gram dan sudah menggunakan built-in baterainya di 180 mAh. Oke, seperti apa kita langsung lihat isinya ya. Jadi senternya sendiri saya sudah keluarkan. Untuk penampakan di dalamnya kita lihat. Di sini ada user manual dan juga ada kabel USB Type-C. Sebentar, saya ganti posisi. Ada USB Type-C dan yang sekarang kabelnya ada nama Nextort-nya ya. Dan ada aksen warna hijau, warna mereka, dan ini pun kabelnya cukup tebal dan panjang ya. Oke, kabelnya kelihatan kabel berkualitas. Lalu kita lihat user manualnya. User manualnya panjang sekali ya, besar sekali, detail. Oke, kita lihat. Oke, di sini strobe-nya 700 lumen. Jadi max output 700 lumennya itu adalah untuk strobe ya. Dan high-nya sendiri untuk konstan white light-nya, high-nya itu di 300 lumen dengan durasi penggunaan 1 jam dan jangkauan 78 meter. Lalu medium 1,5 jam, low 10 lumen 9 jam. IPX4 ya, waterproof untuk spesifikasi ketahanan airnya, IPX4 4, lalu impact resistennya 1 meter, beratnya hanya 17 gram. Bahannya sendiri aluminium alloy dan PC. Untuk aluminium alloynya itu di bagian kepalanya ya. Lalu untuk baterai tanamnya di kapasitas 180 mAh. Dan untuk penggunaannya, user operasinya seperti ini. Jadi sudah ada 2 tombol yang berbeda untuk pengoperasiannya. Dan ini adalah untuk indikator baterainya. Jadi di dalam bodinya sudah ada satu lagi untuk indikator baterai ya. Ada indikator LED-nya. Jadi kalau berkedip, blue flashing 50-75%. Lalu blue light-nya sendiri kalau tidak berkedip 75-100% dan seterusnya. Oke, kita lihat penampakannya. Seperti ini Nextort K40. Di bungkusnya, di manualnya tidak dijelaskan ya, tidak disebutkan menggunakan LED-nya apa. Untuk LED utamanya, LED putihnya
Dan di sini juga untuk K40 sudah dapat klip, yang klipnya sendiri sangat kuat ya. Lagi-lagi untuk Nextort klipnya memang jadi concern mereka ya. Klipnya itu paten banget, kuat banget, bagus. Lalu juga sudah dapat hook karabiner untuk digantung di tas atau di kunci. Kita zoom in lagi supaya terlihat K40 ada nomor serinya. Nah, ini untuk dalamnya ya. Jadi di sini ada UV, blue light, red light. Menarik banget ya. Saya nggak bisa ngejelasin satu-satu karena saya sendiri nggak paham dengan elektronika ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang paham bisa bisa lihat ini lalu bisa dikomentar ya. Kurang lebih seperti ini, dan di sini tombolnya terpisah antara lampu utama dan juga untuk penggunaan lampu lainnya, LED lainnya. Oke, seperti apa mode operasinya? Mode operasinya sebenarnya ini sama kayak seri-seri Nextort untuk yang headlamp ya. Jadi untuk tombol utamanya saat kita pencet ini langsung ke high. Saat kita pencet lagi setelah 1 detik, ini tidak akan lanjut ke mode selanjutnya, tapi langsung mati. Lalu untuk merubah modenya, saat kita nyalakan, kita langsung pencet lagi dan sampai di mode terakhir. Kalau dipencet terus, ini akan mati ya. Jadi lagi-lagi Nextort di hampir semua produk, bukan hampir ya, mungkin semua produk Nextort karena filosofinya center taktikal, di keychainnya pun tidak ada memory mode ya, tidak ada mode memori. Jadi hanya tinggal pakai, pencet, langsung nyala. Dan di sini pun setiap kali dipencet akan nyala indikator biru di tombolnya. Ini biru flashing berarti 50-75%. Seperti itu. Ini 300 lumennya ini di 1500 kandela terang banget ya. Nanti kita lihat di beam shotnya, di cerotnya ya. Lalu untuk pengoperasian untuk LED-LED lainnya, kita hanya cukup tahan tombol keduanya. Yang pertama ini akan masuk ke mode UV. Kita nanti akan coba ya pakai uang untuk ngecek UV-nya. Lalu akan masuk ke merah, steady merah. Lalu akan masuk ke flashing ya, untuk emergency. Kita pencet lagi, akan kembali ke UV. Dan untuk mematikannya cukup tahan. Seperti itu. Dan untuk strobe-nya, kita bisa langsung pencet di tombol kedua sekali. Ini akan langsung strobe di 700 lumen. Dan ini strobe-nya 700 lumen dengan sekecil ini nggak main-main ya, terang banget. Bagus banget sih, keren. Oke, seperti itu. Dan yang menariknya adalah saat kita menggunakan LED utamanya, lampu utamanya, kita juga bisa mengakses LED keduanya. Jadi bisa nyala bersamaan. Nanti ada penampakannya juga ya, nanti kita coba di beam shot-nya seperti apa penampakannya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita langsung coba UV-nya ya. Kita coba UV-nya. Oke. Ini sepertinya saya harus gelapin ya sedikit ya. Tapi kelihatan Nah, itu kelihatan logo BI-nya. Sebentar saya matikan salah satu lampu. Oke. Ya. Jadi kelihatan ya logo BI-nya. Dan UV-nya sendiri ini wavelength-nya ini di 405 nanometer ya. Jadi
lebih ke untuk ngecek uang sama untuk noda-noda tertentu ya, noda seperti apa, binatang peliharaan seperti itu. Oke, kita bandingkan. Kebetulan saya punya keychain light yang lain. Kita bandingkan bentuknya ya supaya ada gambaran seperti apa besarnya dengan Nextdot ya. Saya nyalakan lampunya lagi. Oke, seperti ini. Untuk yang kiri ini generik ya, murah meriah tapi sangat fungsional, bermanfaat. Dan yang kanan Nextdot. Kurang lebih sebenarnya sama aja, cuma jauh lebih besar yang kiri ya. Oke, seperti ini. Dan diameter dari LED-nya sendiri kelihatan lebih besar ya. Nextdot ini kecil. Oke, ini salah satu yang mungkin jadi concern adalah untuk keychain ini. Untuk yang lain sebenarnya ini ya, dia unibody ya, jadi kecil dan atau biasanya menyatu dengan bodi utama. Namun untuk Nextdot K40 ini dia seperti ini ya, walaupun ini plastiknya dijamin ya, dijamin dari Nextdotnya sendiri harusnya sih kuat ya, walaupun jatuh juga tidak langsung patah seperti itu. Dan hook untuk karabinernya juga enak banget, mudah digunakan. Lalu untuk USB chargingnya pun nggak bisa tidak sengaja terbuka, dan ini harus dibuka dari sini. Ini unik ya, jadi kita buka dari atas tapi ternyata bukanya lawan arahnya ya, jadi tidak memungkinkan untuk tidak sengaja terbuka gitu ya. Kalau yang lain biasanya rubber terbuka, kalau ini nggak terbuka. Oke, seperti itu Nextdot K40. Kurang lebihnya fitur-fiturnya seperti itu. Mungkin kalau secara fitur sih udah bagus banget ya. Kecil, ringkas, dan keychain ini kan sangat apa ya, bisa dibilang yang paling berguna ya, center, karena dibawa kemana-mana setiap hari dan gak makan tempat, ringan pula. Cuma mungkin untuk concernnya di bagian hooknya ini sendiri, untuk ringnya ini gede banget, plastik, dan barangkali mungkin suatu saat karena penggunaan bisa patah. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe dan di like supaya saya lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya, review-review center yang lain. Kita langsung lihat aja penampakan beam shotnya. Salam Flashlight Noob.